Jadi orang hutan gini, sekali dia ngelempar sampah kulit pisang, kita tangkap, kulit pisang, oh iya pinter, dia ngelempar lagi ranting, terakhir apa? Dia kotorannya siapin, kita lempar ke kita tangkap lagi. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Players, merawat hewan di rumah udah biasa, merawat hewan di shelter udah biasa. Tapi kalau merawat hewan di rumah sakit hewan, dan hewannya bukan hewan sembarangan, tapi satwa liar, itu kira-kira pengalamannya gimana ya? Hari ini Indah sudah bersama dengan Bu Ami dan Pak Imam dari Rumah Sakit Hewan di Taman Safari Indonesia. Selamat siang Ibu, selamat siang Pak. Iya. Nah ini hari ini kita mau tanya-tanya langsung ya, bagaimana sih pengalamannya Pak Imam dan juga Bu Ami ini dalam merawat satwa-satwa yang ada di sini. Saya ke Pak Imam dulu deh ya, yang agak deket nih. Pak Imam, Bapak ini divisinya itu untuk satwa yang bagian apa? Saya di sini merawat bagian primata, reptil, aves, pisces, jenis-jenis ikan-ikan, dan marsupial. Kalau Bu Ami? Saya untuk non-human primate, jadi di luar yang tadi disampaikan oleh Pak Iman. Mungkin bisa disampaikan ya Mbak ya, kami berdua ini adalah kurator, jadi bukan dokter hewan dan tidak bekerja secara langsung di bagian medis karena kami bukan dokter hewan. Jadi secara struktur organisasinya itu dengan dokter hewan itu lurus itu, jadi saling bekerja sama dengan dokter hewan. Jadi untuk point of view aja, jadi supaya ada gambaran, jangan sampai ada persepsi tadi kan merawat atau memberikan kesehatan atau apa sesuatu itu, jadi jangan sampai salah aja. Oke, nah di rumah sakit Taman Safari, rumah sakit hewan Taman Safari ini tuh sebenarnya yang dirawat apa aja sih Bu? Kalau untuk spesifiknya untuk perawatan hewan-hewan yang semua satwa yang memang harus dirawat di luar daripada misalnya ada satwa yang kalau untuk khusus rumah sakit ya, kalau yang di rumah sakit itu memang satwanya itu mungkin ada induk yang memang tidak bisa merawat anaknya, jadi yang tadi dilihat itu dengan Mbak Sri ya seperti itu. Ataupun ada hewan-hewan lain yang dalam hal ini misalnya hewan itu perlu perawatan, misalnya ada sakit atau misalnya ada yang berantem, karena sama mereka juga kadang-kadang berantem, dan ada perawatan khusus lainnya yang memang harus di rumah sakit. Tapi kalau secara garis besarnya di Taman Safari Indonesia ini sendiri, hewannya semua dalam kondisi yang sehat dan terawat, karena kami juga punya ada sekitar 275 kiper, kemudian kuratornya saya dan Pak Imam, terus ada asisten kuratornya juga yang memang secara berkesinambungan saling menjaga dan merawat, yang disebutnya lebih ke arah namanya husbandry satwa. Nah, kalau di sini saya dengar di sini kan rumah sakit hewan satu-satunya rumah sakit satwa liar satu-satunya di Asia. Itu ada memungkinkan nggak sih Bu kalau ada satwa liar dari negara lain mungkin yang mau dititip untuk dirawat di sini, karena di negara mereka fasilitasnya tuh tidak memungkinkan. Kalau dari Pak Imam sendiri mungkin yang ada mungkin Pak gitu burung satwa dari mana gitu yang dititipkan untuk dirawat gitu di sini, ada nggak sih? Jadi kita adalah satu kesatuan ya, kolega gitu boleh dibilang dengan pemerintah gitu ya. Jadi kita ada di bawah pemerintah di lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi biasanya itu kita membantu sifatnya. Dari pemerintah ada di alam habitatnya sana ada konflik, ada satwa sakit, ada apa, kita diminta bantuan gitu ya, kita diminta bantuan untuk menyelamatkan, untuk membantu merawat satwa-satwa yang di sana perlu kita rescue. Nah itu kita biasanya adakan itu gitu ya, kita satwa itu kita bantu, itu pun persetujuan pemerintah, nggak semena-mena kita bergerak sendiri dengar masyarakat bilang bahwa di sana ada kucing hutan sakit gitu kan, kita langsung melintas ke sana, enggak gitu ya. Tetap bahwa koridor kita kalau itu di luar Taman Safari kita akan membantu
kita harus diinstruksikan oleh pemerintah. Beda halnya kalau pemerintah sudah menyelamatkan itu dan sakit gitu ya. Pemerintah menyelamatkan sakit, telepon Taman Safari, kita membawa satwa sakit untuk dirawat, kita siap membantu. Itu biasanya seperti itu. Jadi enggak masyarakat datang ke Taman Safari bawa yang sakit, tidak. Kita karena ada sekian ribu satwa yang harus kita tangani di Taman Safari gitu kan. Rumah sakit kita kalau menampung itu penuh. Tapi ya itu sejauh ini bahwa kita berfokus di satwa liar, terus urgensinya perlu rescue, perlu bantuan, semuanya baru kita bisa bantu. Seperti itulah ya proses di rumah sakitnya. Tantangan sendiri Bu dalam di sini perawatan hewan dan juga ya mengurus ya, apalagi tadi ada yang bayi-bayi itu ya, seperti apa Bu? Satwa liar itu sangat unik ya dan challenging banget. Jadi kayak saya waktu kerja pertama kali di sini itu tahun 1991. Jadi sudah sekitar hampir 30 tahun yang lalu ya mulai bekerja sini. Nah, pertama kali kuliah itu, waktu kami di kuliah itu kan memang tidak ada pelajaran yang berhubungan dengan satwa liar. Kalau sekarang mungkin ilmunya karena sudah sangat lebih populer. Mungkin mahasiswa-mahasiswa sekarang kayak mahasiswa kedokteran hewan atau mahasiswa diploma medis veteriner itu mereka lebih banyak informasi tentang satwa liar, selain juga dibantu oleh YouTube, medsos dan lain sebagainya. Ya, mereka lebih banyak edukasinya tentang satwa liar. Nah, bagi saya sendiri secara pribadi memang sangat menantang ya. Waktu pertama kali ditawarin kerja di sini, dosen saya bilang, kamu mau nggak kerja di tempat yang untuk mengurus badak, pada saat itu badak Sumatera. Terus saya bilang, badak kayak apa ya Pak? Karena memang cuma lihat dari foto dan dari zaman-zaman itu ya, waktu masih belum ada seperti sekarang ya, informasi-informasi itu kan belum banyak. Jadi ya browsingnya, bukan browsing sih, zaman dulu kan yang lihat dari buku dan lain sebagainya. Yang ya itu nanti kamu belajar tentang reproduksi badak katanya gitu. Oh ya udah, kata saya, dan kebetulan saya diminta apply ke sini dan alhamdulillah diterima itu. Dan memang challengingnya adalah satwa liar itu sangat tidak sama dengan satwa domestik. Mungkin kalau mahasiswa zaman dulu, mahasiswa peternakan atau yang berhubungan dengan hewan itu lebih banyak sapi, kuda, anjing, kucing, yang seperti itulah satwa domestik. Ya, yang common lah. Nah kan kalau ketika di satwa liar ternyata sangat berbeda. Walaupun banyak merujuk daripada informasinya yang didapatkan di satwa liar itu berasal daripada satwa domestik juga. Tapi bagi saya sendiri secara pribadi itu sangat challenging ya, sangat menantang sekali bekerja dengan satwa liar, dan ternyata mereka juga mempunyai hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tadinya kita tidak pernah pikirkan. Contoh, kalau untuk satwa liar, mungkin ilmu tentang satwa liar itu kan berkembang di negara-negara maju, sudah lebih maju, lebih advance, dan mereka sudah banyak menemukan kayak misalnya untuk supaya hewan itu sejahtera, itu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat yang namanya 5 freedom waktu awalnya itu, kemudian berkembang menjadi 5 domain. Jadi 5 freedom itu ada beberapa prinsip yang memang setiap hewan itu tidak boleh, misalnya salah satu dia harus bebas dari rasa sakit dan penyakit, terus bebas mengekspresikan kemampuan biologinya mereka, bebas untuk terhindar dari penyakit dan sakit, dan ada beberapa poin lagi. Jadi ketika hewan itu dimasukkan ke dalam satu lingkungan, tidak serta-merta hanya kandang terus keluar makan minum selesai gitu. Kalau zaman dulu mungkin kiper-kiper zaman dulu atau perawat-perawat hewan zaman dulu basicnya hanya di situ saja. Tapi sekarang ini kan dengan perkembangannya zaman, dengan banyaknya pihak-pihak dari luar kayak misalnya LSM, terus ada organisasi internasional dan lain sebagainya yang memang mereka memonitor secara detail tentang satwa liar. Jadi ilmu itu berkembang dan kiper-kiper kami pun lebih banyak mendapatkan pengetahuan dari hal-hal yang seperti itu. Nah, itu memang challenging-nya sih. Kalau Pak Imam sendiri Pak, bagaimana sih tantangannya nih bekerja dengan satwa-satwa liar? Ini di belakang. Di belakang kamu ini ada singa lagi. Oh. Jadi ada back sound sedikit, nggak apa-apa ya. Pak Imam, gimana Pak? Tantangannya ya cukup banyak, cukup menantang gitu yang harus kita pelajari. Bu Ami ini salah satunya adalah guru saya, mentor saya, pembimbing saya gitu kan, karena selisihnya ini gitu. Jadi yang mengajari saya banyak hal beliau lah gitu ya. Awal saya masuk ke sini itu saya butuh waktu
berminggu-minggu untuk bisa membedakan simpanse A dengan simpanse B. Nah ini yang saya penasaran juga nih. Kalau kita kerjanya sama hewan di rumah itu ya bisa kita kasih tanda. Iya. Kalau di sini udah satuannya liar, banyak mukanya kan mirip semua nih. Beda ini gimana? Nah itu, saya butuh waktu beberapa bulan gitu kan untuk mengenal. Itu kan ada 10 simpanse, semuanya hitam, mukanya sama gitu kan. Bu Ami datang. Ini ya siapa namanya? Loh, saya belum tahu Bu. Minggu depan datang lagi, siapa ini gitu. Saya masih belum tahu gitu kan. 1 bulan datang saya masih belum bisa bedain ini siapa yang A, B, C karena semuanya hitam. Nah Pak, itu simpanse yang jelas gitu ya. Kalau bagian Bapak kan tadi ada alves, reptil, ikan juga. Itu gimana lagi tuh Pak? Nah itu tantangannya cukup banyak ya. Memang pertama yang dibutuhkan adalah rasa senang gitu ya. Kalau kita sudah senang, sudah cinta, tantangan itu ternyata hilang gitu ya. Oh ini si Anu gitu, kita sudah tahu gitu. Jadi masing-masing hewan karakternya juga berbeda, masing-masing spesies. Dalam satu spesies saja itu ada 10 simpanse, karakternya sudah berbeda-beda. Gitu kan, itu tantangan lagi. Kalau yang di sini gimana tuh Pak? Melempar si Anu senengnya siul, si Anu kadang ada yang senengnya ngeludahin gitu kan, beda-beda karakternya. Ya memiliki, tapi hampir kesamaan yang ada di Taman Safari, mereka itu memiliki sifat liar. Bedanya kalau di rumah, ayam, kambing itu sifat liarnya sudah hilang. Nah yang ada di Taman Safari, tantangan terbesar kita bahwa seluruh satwa yang ada di sini memiliki sifat liar itu. Nah itulah ya tantangan utamanya. Nah sifatnya masih liar, berarti juga masih ada kemungkinan bisa menyerang buat orang-orang yang bekerja di sekelilingnya. Ini gimana nih Ibu, pernah ada rasa takut nggak Bu? Kayaknya saya mungkin sama dah dengan Pak Imam ya. Kalau misalnya kita nggak tahu, malah justru nggak takut. Kalau takut itu biasanya malah ketika ditakutin nanti ini loh, nanti itu loh. Oh iya, jadi waspada gitu. Tapi kalau misalnya awal, kadang-kadang malah kalau orang Jawa Timur bilangnya bonek ya, bondo nekat gitu ya. Jadi nggak tahu, iya nggak ngerti gitu loh. Tapi begitu, oh iya ya, jadi agak waspada itu. Dan memang kalau untuk pelatihan itu sendiri kami ada yang namanya keeper training, in-house training. Jadi diajarin ya, dilatih bagaimana cara penanganan terhadap satwa-satwa, handling restraint terhadap hewan itu seperti apa. Itu ada informasi tersendiri dan ada pendidikannya sendiri untuk hal itu. Tapi Bu, untuk kriteria khusus sendiri yang dibutuhkan mau jadi kiper hewan atau mungkin ya langsung yang bersentuhan langsung nih dengan satwa liar di sini itu ada nggak sih Bu kriteria khususnya? Yang pertama tadi yang sampaikan oleh Pak Imam, harus sayang dulu dengan hewan. Kalau nggak sayang ya susah. Nah ini yang membedakan antara kiper-kiper yang dulu dengan yang mungkin yang belakangan ya. Generasi Z ini lain lah ya dengan generasi yang zaman dulu. Kalau saya membandingkannya karena saya melewati beberapa masa fase itu ya. Jadi kalau kiper yang dulu yang tadi saya bilang bonek itu mungkin karena pengetahuannya tidak banyak dan informasi juga terbatas pada saat itu. Jadi ketika berhadapan dengan hewan itu juga beraninya lebih luar biasa. Nah kalau untuk kiper-kiper yang sekarang mungkin karena memang udah tahu informasinya nanti ini seperti itu, walaupun kita juga harus tetap waspada ya, karena satwa liar itu tetap liar dan tidak seperti satwa jinak. Jadi suatu waktu sifat keliarannya itu akan bisa timbul dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya taruhlah kayak misalnya rusa itu mungkin kalau dalam kondisi yang biasa dia hanya bisa melompat paling hanya semeter 2 meter, tapi dalam kondisi yang tiba-tiba dia bisa terbang bisa sampai 3 meter 4 meter bisa terabaskan. Serius Bu? Ya bisa. Satu tul pernah loncat dari satu kandang itu sampai loncat karena dia stres dan dia kayak terbang gitu, dan itu tidak bisa dijangkau oleh kiper. Nah hal-hal seperti itu memang butuh pengalaman juga sih dan ada pelatihannya. Kalau misalnya memang satu orang itu tidak suka, susah. Kadang-kadang mungkin satwanya malah dipukul atau apa gitu. Berarti kalau disimpulkannya harus suka dulu, mentalnya juga harus ada. Tapi ada harus lulusan tertentu nggak sih Bu? Minimal sekolah SMA ya, setingkat SLA. Oh berarti nggak harus dokter hewan atau mungkin kuliah di peternakan atau apa gitu? Bonus ya itu memang kalau misalnya ada yang seperti itu atau diploma 3 dan seterusnya itu tidak ada masalah juga. Tapi kalau untuk syarat minimalnya adalah SMA, lulusan SMA. Apapun SMA-nya, maksudnya bisa saja SMK
Tapi ketika di sini kan nanti kami latih, terus kami informasikan apa yang benar, apa yang memang mereka harus lakukan. Karena setiap hewan itu, setiap kandang itu ada SOP-nya. Jadi ketika mereka kiper yang baru ataupun orang yang baru, ya bisa lihat SOP-nya itu. Oke, secara behavior sendiri kita balik ke satwanya ya. Secara behavior satwanya sendiri, menurut Pak Imam mana nih yang paling, satwa apa sih Pak yang paling unik Pak? Kalau yang paling unik satwa ya, karena saya menangani primata sebenarnya paling unik ya. Nakalnya unik ya, kadang lebih orang gitu ya. Kelakuannya juga unik gitu karena gitu. Jadi Pak Imam tuh apa-apa lihatnya primata. Matanya mata primata. Jadi kalau ngeliat itu dari studi primatanya aja. Jadi gimana Pak tuh tadi kan nakalnya melebihi orang, terus Iya. kelakuannya unik tuh gimana? lucunya juga melebihi komedian kadang kita lihat gitu. Kadang kita sampai ketawa sendiri ngeliatin mereka gitu ya. Ya itulah ya. Tingkah laku mereka sebenarnya gemesin sih kalau dirangkum gitu ya. Gemesin, lucu, unik. Dan ada liarnya itu sifat ganasnya, karena satu tenaga orangutan jantan gitu kelihatan kelemar-kelemar gitu, itu sebanding dengan 8 orang gitu. Karena kalau lagi iseng kita nutup itu, dia cuma pakai 1 jari tahan gitu sambil mungkin dia ketawa kali ya. Kita dorong rame-rame nggak kuat, dia cukup 1 jari duduk gitu kan. Nah itulah, kadang-kadang mereka juga ada isengnya. Tapi kunci utama dari perawatan satwa gitu ya, itu di SOP sebenarnya. Jadi Taman Safari sudah mempersiapkan sebuah SOP yang prosedural penanganan untuk, tadi kan ada 250 sekian spesies itu tadi, semuanya memiliki SOP yang berbeda-beda masing spesies, masing satwa, sehingga penanganannya harus ini A, B, C, D, E gitu sampai F gitu ya. Ya sama lah, kita pegang nuklir itu kan berbahaya, ada SOP-nya juga nggak berbahaya, tapi satwa liar dikatakan berbahaya selama menggunakan SOP yang ada di kami ya akan berjalan sesuai yang diharapkan. Ini saya iseng aja sih nanya, Bapak Pak Imam sama Bu Ami ini pernah nggak diisengin sama hewan ya satwa yang pegangannya? Iya pernah gitu. Jadi orangutan gini, sekali dia ngelempar sampah kulit pisang, tuh kita tangkap, kulit pisang, oh iya pinter, dia ngelempar lagi ranting, terakhir apa, dia kotorannya siapin, kita lempar ke kita tangkap lagi gitu, kita pikir seneng gitu main dengan mereka, begitu kita lihat, itu jadi sifat isengnya itulah. Bisa jahil juga berarti ya? Iya. Nah kalau di Bu Ami ini agak challenging karena non primata. Kalau primata lucu-lucu, kalau Bu Ami kan agak yang serem-serem juga ada nih. Pernah nggak Bu diisengin Bu? Kalau diisengin karena mereka juga sifatnya bukan iseng seperti itu ya. Kalau primata tuh hampir mirip dengan manusia sih. Hanya memang kan kalau orangutan itu ada beberapa persentasenya itu hampir sama dengan manusia kan kalau dari penelitian. Kalau untuk iseng itu mungkin nggak seperti itu ya, nggak sedetail itu. Kalau untuk primata kan memang jelas. Kalau di ini Bu, mamalia lain yang di pegangan Ibu nih, kan Ibu non primata. Itu ada juga nggak sih Bu sifat-sifat yang seperti itu? Kalau mereka lebih karena hewan saya hewan buas Mbak. Jadi kayak harimau. Ya jenis-jenis ini white tiger, terus jadi mereka nggak bisa iseng-isengan. Kalau main iseng hilang aja. Jadi nggak seperti itu, agak berbeda sih. Tapi ada nggak sih Bu, kan mereka nih tampaknya gagah tuh ya, nih di belakang ganteng loh tuh. Tapi ada ini ya nggak sih, klamsinya gitu, ada nggak sih Bu? Lebih ke arah ini ya, mungkin lebih ke arah stres ya mereka itu. Kalau misalnya ada dalam situasi yang memang, misalnya kalau pada pagi hari atau malam hari itu biasa mereka dalam kondisi lampu mati. Terus mungkin pada saat itu kita mau pengamatan dikasih lampu. Nah, bisa saja itu menjadi hal yang pemicu dia untuk menjadikan dia jadi stres. Misal, contoh kasus kalau misalnya mereka punya anak. Punya anak kan harus ada pengamatan dari kipernya. Kipernya itu kan mengamati 24 jam ya ketika dia melahirkan apa segala macam gitu kan. Nah, akhirnya kipernya untuk bisa melihat dikasih lampu. Besok paginya yang dilihat hewan tersebut, entah itu jenis apapun ya, hampir semua rata-rata, entah itu karnivora, entah itu hewan yang mamalia air sekalipun kayak lumba-lumba atau singa laut, itu bisa saja dia anaknya di-reject atau bahkan dibunuh, bisa saja karena merasa terganggu.
balik lagi kan kita semua apapun yang ada di LK ya, lembaga konservasi atau zoo itu semua merujuk kepada satwa itu ketika berada di alamnya. Kalau kondisi dia di alam, ketika ada gangguan, mereka kan harus survive. Seekor induk daripada si hewan itu akan merasa survive kalau anaknya itu bisa bertahan hidup ketika dia dalam lingkungan dia. Kalau tidak dalam lingkungan dia, lebih baik dimatikan gitu. Sebenarnya itu insting alaminya daripada seorang induk terhadap anaknya. Kalau kita ngelihatnya, kejam ya ibunya kok bunuh anaknya, tapi itu Berarti itu sebenarnya bukan membunuh, tapi karena insting menyelamatkan ya. kadang-kadang ada beberapa lah, bukan satu, ada beberapa kasus seperti misalnya dokter hewan beberapa kali melihat kasus ada anak-anak yang kata dipelihara oleh Mbak Sri itu kan, itu mungkin di reject kalau di alamnya. Ada banyak faktor, mungkin karena induknya itu melihat anak ini cacat. Dokter hewan biasanya atau tim medis yang nggak hanya dokter hewan itu melihatnya ketika, atau kipernya itu sendiri melihatnya ketika beberapa waktu. Tapi si induk daripada hewan itu akan punya feeling, oh ini anak saya cacat nih. Jadi dari kecil, dari mulai dia lahir lo langsung dimatikan gitu. Karena dia tahu kalau misalnya di alam dia pasti tidak akan bertahan hidup. Di alam kan harus benar-benar kuat, sempurna daripada perform bodinya, terus juga memang dia benar-benar harus bisa bertahan hidup kan. Itu memang. Kalau untuk perawatan yang baby sendiri itu tadi kan kita udah cobain ya Bu ya, ketemu sama beruang. Itu selain beruang tadi tuh ada apa lagi sih mungkin yang bisa lagi dirawat di sana? Ada orang hutan juga, terus ada puma, ada macan tutul, tapi mereka semua masih dalam inkubator ya. Ada perawatan inkubator, ada ruangan khusus sendiri sih yang ada inkubatornya sendiri. Nah itu SOP merawatnya itu juga apakah berbeda Bu sama yang lain gitu? Khusus untuk SOP nursery namanya. Jadi kayak Mbak Sri tadi itu, Itu nunggunya 24 jam gak sih Bu? ya 24 jam untuk beberapa waktu tertentu. Tapi ketika dia sudah dianggap survive itu nanti nggak sampai 24 jam. Kalau itu awal-awal 24 jam. Nah kalau tadi kan ada bayi orangutan juga nih, Pak Imam nih ahlinya primata. Pak Imam, kalau merawat bayi primata itu kan dia agak mirip manusia ya. Kalau kita lihat di video-video tuh suka jadi lengket sama kipernya tuh. Itu kalau boleh nggak sih sebenarnya terjadi ada bonding antara satwa yang dirawat dengan kipernya? Kalau ditanya boleh enggak, ya jelas boleh ya. Kita perlu bonding. Sebenarnya yang diperlukan dalam perawatan satwa adalah kedekatan emosional. Dengan kedekatan itu, maka si perawat satwa itu lebih mengerti tentang satwanya, lebih mencukupi apa yang diperlukan hewannya gitu ya, baik itu lingkungan, baik itu perawatannya itu dibutuhkan gitu. Kalau nggak ada bonding itu ya sulit gitu, karena saat ini kita ada namanya training conditioning gitu ya, itu juga butuh kedekatan antara hewan dengan ininya. Jadi bagaimana nih kita bisa ngambil darah singa ini tanpa dibius? Seperti nggak mungkin kan, tapi kita bisa seganas itu kita minta coba ekornya gitu kan, karena ada kedekatan itu tadi, ekornya dikasih kita bisa ambil darah tanpa dia harus dibius, tanpa harus dijepit. Kalau zaman dulu kan pakai kandang jepit kan, sekarang enggak. Jadi satwa-satwa itu bisa diperlakukan lebih dengan pendekatan itu ya, kedekatan. Nah untuk satwa-satwa yang khusus dirawat di ruang tadi itu banyak hal gitu. Kita adalah langkah terakhir satwa di sini masuk ke sana. Kita itu paling seneng kalau satwa itu dirawat induknya di sini. Udah itu kebahagiaan hakiki lah kalau orang bilang gitu ya, kebahagiaan sejati bahwa induk gendong anak di taman safari, kita ngelihat wah senang sekali gitu. Nah itu biasanya keputusan paling akhir yang kita ambil gitu ya. Kita lihat setelah induk melahirkan, kita lihat, kita amati dalam 24 jam pertama disusui tidak, bagaimana induk merawatnya. Kita juga perhatikan benar keluar air susunya enggak. Karena pernah ada orang hutan itu enggak keluar air susu, dia pakai air liurnya kasih. Enggak sehat juga kan anaknya juga. Jadi itu kita pantau. Beberapa hal, beberapa kemungkinan kalau udah ngerawatnya bagus, air susunya bagus, ininya bagus, ya kita nggak akan ambil. Nah kalau hal-hal itu kita lihat, wah ini lingkungannya nggak mendukung, cuaca nggak mendukung, induknya nggak bisa ngerawat, susunya nggak keluar. Kita lihat lagi, apalagi kadang kalau dia lagi nggak mau, ada anaknya ditarik-tarik aja. Nggak digendong, nggak digeret kayak tas gitu kan. Kadang ada yang di ini, wah itu udah cepat kita biasanya baru
ke situ ke Mbak Sri tadi ke ruang Nur Serikam. Jadi itulah langkah terakhir yang kita ambil untuk penyelamatan bayi-bayi satwa yang ada di Taman Safari itu di sana. Oke, terakhir buat Pak Imam sama Bu Ami. Ini, mereka ini kan satwa liar. Apakah sebenarnya satwa liar itu membutuhkan bantuan tangan manusia secara hakikatnya? Untuk saat ini banyak sekali yang sangat membutuhkan. Untuk saat ini. Karena kita lihat bahwa lingkungan mereka, terutama habitat mereka itu yang mau diakui dan tidak diakui banyak terganggu, gitu ya, banyak terganggu baik itu dengan mungkin aktivitas yang tidak disengaja di sebelahnya, gitu kan, atau ya kita bilang ada penambahan lahan penanaman pohon apalah gitu ya, yang itu sebenarnya mengurangi pakan, mengurangi apa sehingga mengganggu habitat yang ada di dalam, karena hewan itu kan sebenarnya asal pakannya tercukupi, gitu kan. Tempat tinggal mereka baik, gitu kan, tidak ada yang mengganggu, ya aman, gitu kan. Jadi untuk saat ini saya katakan, untuk saat ini ya, bahwa di Indonesia satwa-satwa liar banyak yang membutuhkan pertolongan campur tangan kita untuk membantu mereka. Nah, salah satunya Taman Safari dengan di sini ya kita kampanye, gitu ya. Pengunjung yang datang ke sini kita harapkan bahwa setelah datang ke sini tumbuh rasa kasih sayang dulu lah, gitu ya. Seneng, gitu ya. Seneng dulu dengan hewan. Karena kadang-kadang kan orang mau megang hewan aja udah jijik duluan kan, belum ada. Tapi kalau Kadang takut duluan. udah takut duluan, gitu. Kalau di sini kan coba orang kalau ngelihat ular apa? Mesti bawa pentungan pengen mentung kan. Padahal Kalau saya pengen kabur sih, Pak. itu kan pengen kabur. Padahal kulit ular itu kulit terlembut gitu. Mungkin sama cewek lebih lembutan kulit ular gitu kan. Nah, orang kan coba kalau gendong ular itu rasanya enak sekali di sini kan, gitu kan. Tapi kan orang nggak ngerasa. Pak, saya merinding, Pak. Itu yang perlu kita bangun, bahwa masyarakat datang ke Taman Safari timbul rasa cinta. Kita kampanyekan supaya mereka juga menjaga yang di alam, gitu, minimal gitu yang kita harapkan, bahwa kalau ada bawa pentungan gitu setelah pulang, jangan dipentung, ular itu ini lo bagus, Harus disayangi. itulah, gitu ya. Jadi kita mengkampanyekan itu supaya kita bisa bantunya dari situ. Nah, yang membantu di alam ya kita menunggu pemerintah, biasanya ada beberapa yang harus diselamatkan seperti itu tadi, ya kita berangkat tim, gitu kan. Ini perlu bantuan, kita harus pindahkan, ini gitu. Apalagi sekarang kita lihat ya di primata di Mentawai lah, karena saya senang primata, gitu ya. Banyak di sana bahwa primata-primata itu tempat tinggalnya sudah di kebun-kebun masyarakat. Ya gimana sih masyarakat nanam pisang dari kecil, ditungguin 7 bulan mau mateng, datang primata dipanen duluan, gitu kan. Mereka ngedongkol gitu, walaupun tadinya sayang juga rasa sayang itu bisa hilang. Jadi hal-hal itu apa sih yang bisa kita lakukan di sana kan, gitu ya. Banyak hal, banyak aspek yang perlu kita bangun juga dari sini, gitu ya. Mungkin kesadaran itu pada saat mereka datang ke sini yang kita harapkan masyarakat lebih cinta, lebih ini, nah minimal ke tetangganya, ke ini nanti ngomong kan banyak nih. Kalau sehari berapa pengunjung datang, mereka bisa ngomong itu. Kita berharap bahwa dalam 1 tahun sudah sekian banyak orang akan mengerti tentang konservasi satwa liar. Bu Ami gimana, Bu? Ya, memang sangat perlu sekali sih untuk manusia terlibat secara langsung dengan hewan, karena memang sangat sinergi ya, manusia dengan hewan itu kan saling tergantung juga. Seharusnya sih seperti itu, hanya mungkin konsep pemahaman saja yang di Indonesia terus terang memang belum seperti negara-negara maju ya. Kalau di tempat-tempat negara maju kan, yang mungkin Pak Imam dengan saya beberapa kali ke tempat negara maju itu, tempat ruang edukasi terhadap konservasi dari mulai anak-anak kecil sampai mereka benar-benar teredukasi itu sudah sangat memasyarakat sekali. Kalau di kita kan mungkin juga karena kondisi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara, ataupun taruhlah bukan hanya Indonesia, negara-negara berkembang lah pada umumnya adalah seperti itu. Jadi mereka masih memikirkan kondisi lingkungan dirinya sendiri, jangankan memikirkan untuk hewan ya, tapi paling tidak dengan lingkungan yang ada sekarang ini mereka lebih paham tentang kepedulian terhadap hewan dan satwa liar pada umumnya itu, dengan banyaknya iklan, kampanye, propaganda dan lain sebagainya. Dan kalau di tempat kami itu ada yang namanya program edukasi.
Nah, program edukasi kan memang mengedukasi tidak hanya kepada siswa-siswa sekolah. Beberapa waktu yang baru-baru saja Pak Imam terlibat juga dengan program konservasi Swakalang Jawa, karena di sekitar kita sini Taman Safari Indonesia ini sendiri saja elang Jawanya itu mungkin kalau dihitung dari jumlah yang dulu dengan sekian puluh tahun yang lalu dengan sekarang mungkin sudah sangat berkurang banyak. Tapi karena Taman Safari Indonesia ini sangat peduli terhadap yang namanya program edukasi atau edukasi konservasi, sehingga harapannya adalah semua orang bisa teredukasi untuk bisa memahami bahwa satwa itu sangat tergantung sama kita, dan kita pun harus benar-benar peduli terhadap mereka itu juga. Sebagai orang awam Bu, apa yang bisa kami ini yang bukan konservator, nggak bersentuhan langsung juga untuk bisa menjaga nih keberadaan satwa-satwa yang ada di luar ini? Paling tidak usah membunuh hewan atau memelihara hewan liar, itu saja. Itu utamanya, karena memang banyak ada sekitar, balik lagi ya, 20 tahun atau mungkin awal-awal tahun itu yang memang orang lagi tren pada saat itu memelihara satwa di rumah, satwa liar. Tren itu waktu zaman tahun itu. Kemudian Pak Imam tadi sudah masih tapi belum, enggak, kalau dulu hampir semua. Kalau sekarang kan yang pesohor aja ya. Kalau yang sekarang ini kan lebih banyak pesohor yang memang punya YouTube segala macam. Dan itu umumnya mereka resmi karena ada izin surat LK-nya mungkin ya. Saya juga kurang paham ya seperti itunya. Bisa ditanyakan lagi ke pihak pemerintah, BKSD dan lain sebagainya. Mungkin itu mereka lebih paham ya kalau untuk hal-hal seperti itu. Tapi paling tidak memang kesadaran mereka itu sudah lebih daripada zaman waktu itu ya. Kan kalau sekarang juga banyak sosialisasi dari Departemen Kehutanan juga bikin banyak medsos, terus mereka juga punya YouTube sendiri yang juga mengedukasi masyarakat. Jadi jangan sampai nanti salah kaprah ketika melihat hewan, oh udah piara, dipikirnya sama kayak hewan domestik itu tadi, tapi ternyata tidak seperti itu. Karena memang berbeda memelihara dengan mereka, dari habitatnya beda, makanannya berbeda, pola tingkahnya lain sebagainya sangat berbeda. Jadi itu sih. Oke, viewers, minimal jangan dipelihara, dan kalau ketemu jangan diganggu ya, itu ada pesannya juga tuh, kalau ketemu jangan diganggu. Dan ingat juga satwa-satwa liar itu masih bergantung sama manusia. Jadi nggak ada salahnya kita ikut membantu mereka juga. Makasih Pak Imam, makasih juga Bu Ami, dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Bye bye, see you on the next video.